Dengan amarah yang membara di dada, aku menyeret tas berisi dokumen ke pengadilan keluarga di Jakarta, siap menggugat ayah kandungku sendiri karena telah merampas warisan ibuku yang seharusnya menjadi hakku. Namun, saat pengacara membuka kotak surat lama milik almarhumah ibu, sebuah surat cinta yang tersembunyi selama puluhan tahun mengungkap rahasia yang mengguncang segalanya. Ibuku pernah mencintai seorang wanita dengan sepenuh hati sebelum menikah dengan ayahku. Aku, Andi Pratama, berdiri membeku di ruangan pengadilan yang ramai itu. Tanganku gemetar memegang amplop kuning pudar bertuliskan nama Sinta di sudutnya. Udara Jakarta yang panas dan lembab seolah semakin menyesakkan, suara klakson mobil dari luar jendela bercampur dengan degup jantungku yang kencang. Bagaimana mungkin ibu, wanita lembut yang selalu mengajarkanku tentang kasih sayang, menyimpan rahasia sebesar ini? Ayahku, Pak Bambang, duduk di bangku seberang dengan wajah merah padam, matanya menghindari tatapanku sejak aku mengajukan gugatan 3 minggu lalu. Warisan itu bukan sekadar uang atau rumah di Bandung, itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari ibu setelah ia meninggal 2 tahun lalu karena sakit jantung. Ayahku yang meninggalkan kami saat aku berusia 10 tahun, tiba-tiba muncul mengklaim semuanya atas nama hak suami. Aku tidak bisa diam sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Sudirman, aku sudah terbiasa berjuang sendirian. Tapi hari ini, semuanya berubah. Pengacaraku, Mbak Rina, seorang wanita tangguh berusia 40 tahun, menatapku dengan prihatin sambil membaca surat itu pelan-pelan. Andi, ini bisa jadi bukti kuat bahwa ibumu punya hak penuh atas harta neneknya. Tapi rahasia ini bisa membuka luka lama. Aku mengangguk pelan, pikiranku melayang ke masa kecil di rumah sederhana kami di pinggiran Bandung. Ibu selalu tersenyum saat bercerita tentang masa mudanya, tapi ada kesedihan di matanya yang tak pernah kuperhatikan. Sekarang semuanya masuk akal. Malam itu, setelah sidang pertama ditunda, aku pulang ke apartemen kecilku di Kemang. Ponselku bergetar, pesan dari Dino, teman kerjaku yang sudah 2 tahun menjadi kekasih rahasiaku. Gimana hari ini, sayang? Mau aku ke sana? Aku ragu sejenak. Dino, pria tampan berusia 30 tahun dengan senyum yang selalu menenangkanku, adalah satu-satunya orang yang tahu aku gay. Di Indonesia, di mana pandangan masyarakat masih kaku, kami harus menyembunyikan semuanya. Aku balas singkat, datanglah. Aku butuh kamu. Saat Dino tiba dengan membawa makanan padang auritku, aku langsung menceritakan semuanya. Kami duduk di balkon kecil menghadap lampu-lampu kota, angin malam membawa aroma hujan yang baru reda. Ibumu mencintai wanita. Itu berarti dia mengerti perasaanmu, Andi, kata Dino lembut, tangannya memegang tanganku erat. Aku menggeleng, air mata mulai menggenang. Tapi ayahku pasti akan gunakan ini untuk menghancurkan aku. Dia sudah bilang aku anak yang tidak berguna karena tidak mau menikah. Dino memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. Kita hadapi bersama. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada harapan. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Keesokan paginya, aku kembali ke kantor warisan di Bandung bersama Mbak Rina. Rumah tua berpagar tinggi itu masih sama seperti dulu, pohon mangga di halaman depan masih berbuah lebat. Saat kami membuka laci meja ibu, kami menemukan lebih banyak surat. Surat-surat penuh kata-kata lembut, janji-janji yang tak pernah kesampaian karena tekanan keluarga dan masyarakat. Ibu menulis tentang bagaimana cintanya pada Sinta membuatnya merasa hidup, tapi akhirnya ia menikah dengan ayahku demi Norma.
Aku duduk di lantai kayu yang dingin, membaca satu persatu, dan tiba-tiba merasa ibu sedang berbicara langsung padaku. Andi, jangan pernah takut menjadi dirimu sendiri, seolah ibu berbisik. Air mataku jatuh ke kertas kuning itu. Bak Rina menyentuh bahuku. Ini bukti kuat, Andi. Tapi kita harus hati-hati. Ayahmu punya pengaruh di pengadilan. Pulang ke Jakarta sore itu aku merasa lebih kuat. Dino menungguku di stasiun dengan mobilnya. Kami makan malam di warung sate pinggir jalan, tertawa kecil meski hati berat. Kamu tahu, Andi, rahasia ibumu ini seperti lampu bagi kita berdua, katanya. Aku tersenyum, tapi dalam hati aku bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa menyembunyikan cinta ini dari dunia. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Gugatan kami masuk ke tahap mediasi, dan ayahku datang dengan pengacara mahal dari Jakarta Pusat. Wajahnya yang sudah keriput karena usia 60 tahun itu penuh kebencian saat melihatku. Kamu cuma mau harta, bukan ibumu, katanya dingin di ruang tunggu pengadilan. Aku balas menatapnya tajam. Justru karena ibu aku lakukan ini. Kamu rampas haknya saat dia sakit. Mediasi gagal dan kami dijadwalkan sidang penuh 2 minggu lagi. Sementara itu, di kantor desain di Sudirman, aku berusaha okus. Bosku Pak Tony, pria baik hati yang selalu mendukung karyawannya, memperhatikan wajahku yang kusut. Andi, kamu baik-baik saja. Proyek logo untuk klien baru ini penting. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang ke surat-surat ibu. Dino, yang duduk di meja seberang, sesekali mengirim pesan diam-diam, istirahat dulu, jangan paksa diri. Malam harinya, kami bertemu di apartemenku lagi. Dino membawa gitar akustiknya dan memainkan lagu-lagu lama Ebiet. Ade yang ibuku suka. Cerita lebih detail tentang ibumu, pintanya lembut. Aku menceritakan bagaimana ibu selalu menjahit baju untukku sendiri, bagaimana ia menangis diam-diam saat ayah pergi, dan sekarang aku paham kenapa. Dia mengorbankan cintanya demi aku, kataku dengan suara parau. Dino meletakkan gitarnya dan memelukku. Dan kamu tidak perlu mengorbankan dirimu lagi. Kita bisa mulai hidup terbuka suatu hari. Kata-katanya membuat hatiku hangat, tapi juga takut. Di Indonesia, menjadi gay berarti kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan keselamatan. Teman sekantor kami, Budi, yang selama ini ku kenal sebagai sahabat, mulai curiga. Andi, kamu sering pulang bareng Dino ya? Kalian kayak pasangan, candanya suatu siang di pantry. Aku tertawa gugup, tapi Dino langsung mengalihkan topik. Malam itu, setelah Budi pulang, Dino dan aku bertengkar kecil untuk pertama kalinya. Kamu selalu takut, Andi. Aku capek sembunyi terus, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku memegang tangannya. Kamu tidak mengerti tekanan keluargaku. Ayahku saja sudah cukup. Kami berdamai dengan pelukan panjang, tapi benih keraguan sudah tertanam. Akhir pekan, aku pergi ke Bandung sendirian untuk bertemu Tante Sinta, wanita yang disebut dalam surat-surat ibu. Rumahnya kecil di pinggir kota, kebun bunga mawar yang indah. Saat aku tunjukkan surat itu, Tante Sinta, wanita berusia 60 tahun dengan rambut putih rapi, menangis terseduh. Ibumu adalah cinta pertamaku. Kami dipisah karena keluarga. Tapi dia selalu bilang suatu hari anaknya akan mengerti. Kami duduk berjam-jam di teras, minum teh jahe hangat sambil bercerita. Tante Sinta menceritakan bagaimana ibu pernah berencana kabur bersamanya, tapi tekanan masyarakat dan agama terlalu kuat.
Jangan ulangi kesalahan kami, Andi. Hidupmu milikmu, katanya sambil memegang bahuku. Pulang ke Jakarta, aku merasa lebih ringan. Aku ceritakan semuanya ke Dino melalui telepon malam itu. Kamu benar. Kita harus berani, kataku. Dino tersenyum di ujung sana. Aku bangga padamu. Tapi besok paginya bencana kecil datang. Ayahku menelepon, suaranya marah. Aku tahu kamu bawa-bawa nama ibumu yang kotor itu ke pengadilan. Kalau kamu tidak tarik gugatan, aku akan ceritakan ke semua orang tentang gaya hidupmu yang aneh. Ancaman itu membuatku dingin. Aku duduk di tepi tempat tidur, tangan gemetar. Dino datang segera setelah aku telepon dia. Kami menghabiskan malam itu merencanakan strategi. Kita lawan bersama, katanya. Di tengah semua ini, persahabatan dengan Budi mulai retak. Ia mulai menghindariku di kantor, dan aku curiga ia mendengar bisik-bisik dari ayahku yang entah bagaimana tahu alamat kerjaku. Tekanan semakin berat, tapi rahasia ibu memberiku kekuatan. Setiap kali aku ragu, aku ingat kata-kata Tante Sinta, cinta tidak pernah salah. Sidang semakin dekat, dan kantor warisan di Bandung menjadi markas kecil kami. Bakrina membawa tim ahli forensik dokumen untuk memerikasi surat-surat ibu. Sementara itu, ayahku semakin agresi. Ia mengirim surat ancaman melalui pengacaranya, mengklaim bahwa ibu tidak waras karena hubungannya dengan Sinta. Aku merasa seperti sedang berperang di dua front, pengadilan dan hati sendiri. Di Jakarta, hubunganku dengan Dino mulai tegang. Ia ingin kami pindah bersama ke apartemen lebih besar, tapi aku takut tetangga curiga. Andi, kita sudah 2 tahun. Berapa lama lagi kita pura-pura teman biasa, tanyanya suatu malam saat kami makan di Old Church Senayan. Aku menunduk, nasi goreng di piringku tak tersentuh. Aku takut kehilangan segalanya, Dino. Pekerjaan, keluarga yang tersisa. Dino menghela napas panjang. Rahasia ibumu justru mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kami pulang dalam diam, tapi pagi harinya Dino meninggalkan pesan di meja. Aku butuh waktu berpikir. Hati aku hancur. Di kantor, Budi akhirnya konfrontasi. Andi, orang-orang bilang kamu dan Dino aneh. Ayahmu telepon aku kemarin. Katanya kamu gay dan ini memalukan keluarga. Kata-katanya seperti pisau. Aku membeku di depan komputer. Budi, kamu temanku bertahun-tahun. Kamu percaya omongan orang luar. Budi menggeleng. Aku cuma khawatir karirmu. Di Indonesia ini susah. Malam itu aku sendirian di apartemen, menangis sambil membaca ulang surat ibu. Ibu, kenapa kamu pilih diam, gumamku. Keesokan harinya, Tante Sinta datang ke Jakarta atas undanganku. Kami bertiga dengan Mbak Rina di kai kecil dekat Monas. Tante Sinta bercerita lebih dalam, ibumu pernah menulis surat terakhir sebelum menikah. Dia bilang kalau anaknya nanti seperti kami, tolong dukung. Air mataku jatuh lagi. Mbak Rina tersenyum. Ini bisa jadi kesaksian kuat di sidang. Dino akhirnya menelepon sore itu. Ma, Andi. Aku terlalu egois. Aku di sini untukmu. Kami bertemu di Taman Suropati, duduk di bangku taman di bawah pohon besar. Dino memegang tanganku diam-diam, kita hadapi ayahmu bersama. Minggu itu penuh persiapan. Aku bolak-balik Bandung-Jakarta, tidur hanya 4 jam sehari. Ayahku mulai menyebarkan rumor di kampung halaman Bandung bahwa aku tidak normal.
Beberapa saudara jauh menelepon, meminta aku tarik gugatan demi nama baik keluarga. Aku menolak. Di tengah kekacauan ini, cinta Dino menjadi pelabuhan. Suatu malam hujan deras di Jakarta, ia datang membawa sup ayam hangat. "Makan dulu, kamu kurus," katanya sambil menyeka keringat di dahiku. Kami menghabiskan malam itu berbicara tentang masa depan, tentang mungkin suatu hari pindah ke kota lain yang lebih terbuka. Tapi besoknya, bencana datang. Budi yang kupikir sudah baikan, memposting foto lama kami bertiga di grup kantor dengan caption samar, "Ada yang sembunyi di sini." Rekan kerja mulai berbisik. Bosku memanggilku ke ruangan. "Andi, ada keluhan. Kamu harus klarifikasi." Aku pulang dengan dada sesak. Dino menunggu di depan pintu apartemen. "Kita lawan ini juga," katanya tegas. "Rahasia ibu memberiku kekuatan untuk tidak menyerah." Aku ingat bagaimana ibu pernah menulis, "Cinta adalah keberanian." Dan aku mulai percaya. Sidang utama akhirnya tiba. Ruang pengadilan di Jakarta Pusat penuh orang, udara pengap bercampur bau kopi dan kertas. Ayahku duduk dengan jas rapi, pengacaranya menyodorkan bukti bahwa ibu dipengaruhi orang luar. Saat giliranku bersaksi, aku berdiri dengan kaki gemetar. Ibu saya mencintai ayah saya demi saya. Tapi cinta sejatinya pada Tante Sinta mengajarkan saya bahwa cinta tidak mengenal gender, kataku dengan suara mantap. Ruangan hening sejenak. Ayahku berdiri marah. "Kamu mau hancurkan nama keluarga?" Hakim mengetuk palu. Mediasi lanjutan dijadwalkan. Di luar pengadilan, Dino menunggu dengan mobil. Kami pulang dalam diam, tapi tangannya memegang tanganku sepanjang jalan tol. Malam itu, kami bertengkar hebat. "Kamu hampir bilang aku kekasihmu di depan hakim," bentak Dino. "Aku takut, Andi. Kalau ayahmu tahu, dia bisa balas dendam." Aku menangis. "Aku lakukan demi kita berdua juga." Kami berdamai dengan pelukan, tapi luka sudah ada. Di kantor, suasana semakin buruk. Budi menghindariku total, dan beberapa klien membatalkan proyek karena isu pribadi. Pak Tony memanggilku. "Andi, saya dukung kamu, tapi perusahaan harus netral." Aku mengerti, tapi hati sakit. Akhir pekan, kami pergi ke Bandung untuk bertemu Tante Sinta lagi. Di rumahnya yang tenang, kami makan siang bersama. Tante Sinta memegang tanganku. "Ibumu akan bangga. Jangan biarkan ketakutan menang." Dino tersenyum pertama kalinya dalam seminggu. Di perjalanan pulang, kami berhenti di pinggir jalan tol, melihat sawah hijau. "Ma, aku egois," kata Dino. Kita bersama sampai akhir. Keesokan harinya, ayahku datang ke apartemenku tanpa diundang. "Tarik gugatan atau aku ceritakan ke media bahwa kamu gay," ancamnya. Aku berdiri tegar. "Silakan. Aku tidak malu lagi." Ia pergi mengamuk. Dino yang bersembunyi di kamar keluar dan memelukku. "Kamu hebat." Tapi malam itu, Dino mendapat telepon dari keluarganya di Surabaya. Orang tuanya mendengar rumor dan meminta ia pulang. Dino menangis di bahuku. "Aku harus pilih, Andi. Aku merasa dunia runtuh." Kami menghabiskan malam berbicara panjang tentang pengorbanan, tentang bagaimana ibuku pernah memilih keluarga daripada cinta. "Jangan ulangi, Dino," kataku. Ia mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Pekan berikutnya penuh ketegangan. Sidang lanjutan mendekat, dan aku harus siapkan kesaksian Tante Sinta. Di kantor, Budi akhirnya minta "Ma, Andi,
Aku takut ikut terseret. Kami berpelukan sebagai teman lama. Tapi Dino semakin pendiam. Suatu malam ia bilang, aku butuh waktu di Surabaya 2 minggu. Aku menginginkan meski hati hancur. Sendirian di apartemen aku membaca surat ibu lagi dan lagi. Cinta yang benar selalu menang, tulisnya. Aku berharap itu benar. Dino pergi ke Surabaya selama 2 minggu yang terasa seperti selamanya. Setiap malam kami ideocal, tapi jarak terasa semakin jauh. Keluargaku tekan aku untuk menikah, katanya suatu malam dengan suara lelah. Aku hanya bisa diam, menahan air mata. Sementara itu, persiapan sidang terakhir semakin intens. Bak Rina mengatur agar Tante Sinta bersaksi. Kami latihan di kai kecil dekat pengadilan. Ceritakan dengan jujur, tapi tenang, nasihat Mbak Rina. Aku pulang ke Bandung untuk membersihkan rumah ibu, menemukan oto lama ibu dan Sinta tersenyum di pantai Ancol tahun 80-an. Oto itu membuatku tersenyum pertama kalinya setelah Dino pergi. Di kantor, Pak Tony memanggilku lagi. Andi, ada tawaran kerja dari agensi lain di Bali. Lebih terbuka di sana. Tawaran itu menggoda, tapi aku belum siap tinggalkan Jakarta. Budi sekarang jadi pendukung setia, bahkan bantu susun slide presentasi bukti. Kamu inspirasi, Andi, katanya. Malam sebelum sidang terakhir, Dino menelepon. Aku pulang besok. Aku pilih kamu. Hati aku hangat kembali. Kami bertemu di Bandara Soekarno-Hatta, pelukan panjang di tengah keramaian. Ma, aku hampir menyerah, bisiknya. Keesokan paginya, sidang dimulai. Ruangan penuh wartawan kecil karena rumor sudah bocor. Ayahku bersaksi terakhir, menceritakan bagaimana ibu berubah setelah menikah. Lalu giliran Tante Sinta. Wanita tua itu berdiri dengan gagah. Cinta saya dan Ibu Andi murni. Kami dipaksa pisah oleh masyarakat. Jangan ulangi pada anaknya. Hakim mendengarkan dengan serius. Saat giliranku memberikan kesimpulan, aku berdiri. Warisan ini milik ibu. Dan saya belajar dari beliau bahwa mencintai siapapun adalah hak manusia. Suara gemuruh di ruangan. Ayahku memucat. Hakim menunda putusan seminggu. Keluar pengadilan, Dino memelukku di depan kamera wartawan. Kita sudah terbuka sekarang, katanya bangga. Malam itu, kami merayakan kecil di apartemen dengan makanan kesukaan. Tapi besoknya, berita menyebar di media lokal. Anak gugat ayah, ungkap rahasia lesbian ibu. Telepon dari keluarga besar berdatangan, ada yang mendukung, ada yang memaki. Pak Tony memanggilku. Andi, perusahaan dukung, tapi mungkin lebih baik kamu ambil cuti. Aku mengerti. Dino bilang kita pindah ke Bali kalau perlu. Aku mulai memikirkan masa depan baru. Tante Sinta menelepon, ibumu tersenyum dari atas. Kekuatan itu membuatku bertahan. Putusan hakim akhirnya keluar, gugatanku menang. Warisan ibu dikembalikan sepenuhnya padaku, dan ayahku harus bayar biaya pengadilan. Di luar ruang sidang, ayahku mendekat untuk pertama kalinya tanpa amarah. Andi, aku salah. Ibumu memang menderita karena aku. Air matanya jatuh. Aku memeluknya singkat. Mari kita mulai lagi, Pak. Dino berdiri di sampingku, tangannya di bahuku. Wartawan merekam semuanya. Berita menjadi viral di Indonesia, banyak yang mendukung cerita kami. Di kantor, Pak Tony memberikan promosi, kamu berani, Andi. Itu yang kami butuh. Budi menjadi sahabat sejati lagi.
Kami merencanakan liburan ke Bali bersama Tante Sinta. Di pantai Kuta yang indah, Dino berlutut di pasir saat matahari terbenam. Andi, maukah kamu hidup bersamaku secara terbuka? Aku menangis bahagia, mengangguk. Ya. Kami pulang ke Jakarta dengan hati ringan. Apartemen baru di kawasan yang lebih ramah kami tempati. Aku mulai proyek desain tentang cerita ibu, sebuah buku bergambar untuk anak muda tentang menerima diri. Ayahku mulai datang berkunjung meski masih canggung. Tante Sinta sering menelepon bercerita kenangan. Aku tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, tidak lagi takut pada dunia. Cinta Dino adalah cahaya yang menerangi jalan. Indonesia masih berat bagi kami, tapi kami punya harapan. Setiap malam kami duduk di balkon, memandang lampu kota, dan berterima kasih pada ibu yang mengajarkan keberanian. Perjalanan ini mengubah aku selamanya. Apakah menyembunyikan rahasia keluarga demi kehormatan adalah benar, atau justru kebenaran dan cinta sesama jenis adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan sejati? Benar atau salah?